Di surat Yeremia, kitab Perjanjian Lama, pasalnya 36 ayat yang ke-9. Adapun dalam tahun yang kelima pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-9 orang telah memaklumkan puasa di hadapan Tuhan bagi segenap rakyat di Yerusalem dan bagi segenap rakyat yang telah datang dari kota-kota Yehuda ke Yerusalem. Jadi ternyata puasa Ramadan itu telah diwajibkan kepada umat-umat beriman terdahulu, baik Nabi Musa maupun Nabi Isa. Bahkan di kitab-kitab terdahulu tentang puasa Ramadan itu telah diwajibkan. Nasrani pecah menjadi 72 golongan. Yang benar ya yang tunduk patuh kepada Allah. Yang tunduk patuh kepada Allah itu namanya muslimun. Muslim tunduk patuh. Isa itu adalah bahasa Arab. Bahasanya Yunani Yesus. Bahasa Ibrani namanya Yosua Amasiah. Itu adalah taat kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat wakaf, kembali lagi di channel Wakaf TV. Dan sekarang alhamdulillah saya sedang berada kembali di Jogja bersama salah satu narasumber kristologi kita atau pakar kristolog kita, yaitu Ustadz Lasiman. Dan Masya Allah, ini adalah sebuah bentuk nikmat ya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita bisa berkesempatan kembali belajar tentang kristologi bersama ahlinya ahli. Wah, Masya Allah. Jadi beliau ini adalah bernama lengkap Dr. Andes Haji Wahid Rosyid Lasiman, Magister Agama. Dan sebelumnya bernama Dr. Andes Willy Brodus Rumanus Lasiman, MA. Dan beliau adalah pimpinan Pondok Diklat Al-Hawariyun di Yogyakarta. Kemudian peraih Mu'alaf Award pada tahun 2007 dan 2023. Dan 2023. Kemudian juga pernah menjadi misionaris Katolik dan sekarang alhamdulillah menjadi kristolog Islami. Dan insya Allah kita di bulan puasa ini akan membahas tentang puasa. Puasa menurut Taurat, Injil, dan Al-Quran. Karena belum banyak yang tahu kalau di Alkitab yang dibawa-bawa oleh umat Kristiani dan Katolik itu ada ayat yang mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Dan insya Allah kita akan bahas di hari ini, di konten ini. Silakan disimak baik-baik. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu buat kita semakin cinta dan lekat kepada Islam. Baik, Assalamualaikum Ustadz Lasiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Ya. Terima kasih ya sudah bisa sudah mau menerima kami lagi. Alhamdulillah. Kita mau belajar lagi nih Ustadz nih terkait dengan puasa nih Ustadz ya. Ya. Siap insyaallah. Silakan monggo Ustadz terkait dengan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Pertama-tama keluarga besar pemirsa Wakaf TV yang saya hormati, khususnya kepada tim yang saya banggakan. Alhamdulillah, saat ini kita jumpa kembali untuk mengkaji kaitannya dengan puasanya para nabi dalam pandangan ilmu
kristologi Islami, mempelajari kristologi tapi berdasar Quran dan Sunnah, juga kitabnya para nabi. Maka perintah puasa ini adalah wajib bagi orang-orang yang beriman. Nabi-nabi beriman, khususnya adalah sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW itu adalah beriman. Dan sebagaimana terdahulu telah kami sampaikan bahwa para nabi itu adalah beragama Islam, maka buka dulu dan dibaca. Kalau para nabi itu Islam, maka para nabi juga puasa. Maka dibuka dulu dan dibacakan oleh peserta kita, ya. Dalam kaitannya ini adalah dari tim Wakaf TV, akan segera membaca bahwa semua nabi itu beragama Islam dan beriman, yaitu di Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-135 dan 136 sebagai pendahuluan. Dipersilahkan. Al-Baqarah 135 dan 136. Dipersilahkan dibaca dengan artinya ayat tersebut. Dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma ulang kali ya, bentar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa ma uti Musa وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Artinya sebagai berikut. Dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan dia tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan Tuhan. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami berserah diri kepadanya. Begitulah bahwa sesungguhnya Yahudi itu pecah menjadi 71 golongan. Yang benar adalah yang tunduk patuh kepada Allah. Kemudian Nasrani pecah menjadi 72 golongan. Yang benar ya yang tunduk patuh kepada Allah. Yang tunduk patuh kepada Allah itu namanya muslimun. Muslim tunduk patuh. Berikutnya zaman periode Rasulullah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu Islam pecah menjadi 73 golongan. Yang tunduk patuh itulah yang dijamin mendapat surga dan jalan lurus. Kuncinya bukan karena partainya apa, golongannya apa,
Tetapi kunci yang benar adalah yang mukhlisina lahuddin. Hal ini kebenaran yang ada, maka umat Islam dan pengikut para nabi jangan pecah belah. Mari tunduk patuh kepada Allah, tunduk patuh kepada Rasul, sebagaimana surat Al-Maidah ayatnya, maksud saya surat An-Nisa ayatnya ayat 59. Surat An-Nisa ayat 59. Itulah yang pasti benar. Jangan berebut sesama Islam ini dengan partai yang berbeda, golongan yang berbeda, sehingga tidak rukun adanya. Dipersilahkan, dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Itulah orang-orang yang beriman, para nabi, bahkan dari Adam, Ibrahim, Ishak, Ismail, Musa, dan Isa. Isa itu adalah bahasa Arab. Bahasanya Yunani Yesus. Bahasa Ibrani namanya Yosua Amasyah. Itu adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Dan taat kepada pimpinan di sini adalah pimpinan yang taat kepada Allah dan Rasulnya, bukan sembarang pimpinan. Pimpinan yang takwa itu yang harus ditaati, bukan sembarang pimpinan. Maka pimpinan itu harus disumpah. Sumpahnya adalah takwa, baik di atas kepalanya ditaruh Alkitab, atau ditaruh Al-Quran, atau ditaruh ini kitab-kitab sucinya. Maka pimpinan yang sungguh-sungguh pimpinan itu adalah yang taat kepada kitab-kitab Allah. Itulah saat ini akan segera kita memasuki bulan Ramadan. Maka kita mesti siap, kita mesti paham. Iman yang ada harus diilmui, ilmu yang ada harus diamalkan, amal yang ada harus karena Allah. Dan sungguh orang-orang yang berilmu itu adalah yang memang dilandasi dengan iman, itu yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Janji Allah, kalau kalian ini beriman dan diilmui, kemudian diamalkan dan ikhlas karena Allah, itulah orang-orang yang akan menggapai derajat mulia di dunia dan mulia di akhirat karena takwa. Maka orang-orang yang telah beriman itu mesti mau berpuasa, ya diilmui. Ilmu yang ada kemudian diamalkan. Amal yang ada itu karena Allah. Maka kita puasa itu mesti lillahi ta'ala. Jadi berpuasa karena imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Itulah puasa kita. Oleh karena itu, kaitan permasalahan puasa ini adalah
kaitannya berpuasa ini adalah diamalkan, dan ayat yang ada, kaitannya ayat yang ada adalah akan segera dibaca perintah puasa di Quran surat Al-Baqarah 183. Dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Maknanya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, jadi ternyata puasa Ramadan itu telah diwajibkan kepada umat-umat beriman terdahulu. Baik Nabi Musa maupun Nabi Isa, bahkan di kitab-kitab terdahulu tentang puasa Ramadan itu telah diwajibkan. Pemirsa Wakaf TV yang saya hormati, keluarga besar kajian yang dirahmati Allah, hal ini saya sampaikan adalah khususnya untuk keluarga Wakaf TV yang ada. Hal ini adalah disampaikan di dalam kenyataannya umat beriman terdahulu itu Nabi Musa iman, Nabi Isa iman, Nabi Daud iman, maka mereka juga berpuasa Ramadan. Sudah tahukah pemirsa Wakaf TV yang saya hormati puasanya umat beriman terdahulu? Maka hal ini ada di dalam kitab terdahulu. Akan saya bacakan kitab terdahulu ini. Sini Alkitabnya ya. Biar saya bacakan di Alkitab yang ada ini adalah di surat Yeremia, kitab Perjanjian Lama, pasalnya 36 ayat yang ke-9. Adapun dalam tahun yang kelima pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-9 orang telah memaklumkan puasa di hadapan Tuhan bagi segenap rakyat di Yerusalem dan bagi segenap rakyat yang telah datang dari kota-kota Yehuda ke Yerusalem. Jadi Yehuda ini adalah Yakub. Bahkan zaman Yakub alaihissalam, Yehuda, Yahudi lah, ini sudah berkewajiban puasa. Puasanya kapan? Bulan ke-9. Bulan 9 itu apa? Bukan bulan berdasarkan samsiah atau matahari. Tapi bulan puasa itu berdasarkan komariah, berdasarkan rembulan. Walau jatuhnya saat puasa ini bisa berbeda, karena yang satu dengan yang lain, satunya melalui peneropongan rembulan, satunya melalui perhitungan tanggal yang ada. Ada yang satunya begitu kelihatan rembulan langsung puasa, ada yang sudah di atas 2 derajat. Sehingga ada perbedaan, mulai puasanya itu berbeda. Jangan bingung, jangan bimbang, jangan ragu. Nanti akan saya sampaikan puasa yang sempurna itu bagaimana. Di sini adalah puasa wajib, itu dilaksanakan bulan ke-9. Bulan ke-9 menurut ini samsiah dan komariah itu berbeda. Lah menurut komariah itu bulan itu adalah pertama bulan Muharram, kedua bulan Safar, ketiga bulan Rabiul Awal, keempat Rabiul Akhir, kelima Jumadil Ula, kemudian Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sa'ban,
Ramadan. Jadi Ramadan itu bulan ke-9. Maka pas di kitab terdahulu orang beriman ternyata harus berpuasa wajib bulan ke-9, dan ini sudah diumumkan. Maka alhamdulillah pemirsa Wakaf TV yang saya hormati, kita mengetahui mana buktinya umat terdahulu itu berpuasa Ramadan. Di antaranya di kitab terdahulu ternyata di kitab perjanjian lama yaitu Yeremia 36 ayat 9 kita wajib puasa. Maka pemirsa Wakaf TV yang saya hormati, berpuasalah jika iman di dalam dada, diilmui adanya, dipraktekkan karena Allah Ta'ala. Itulah orang yang berpuasa untuk menggapai takwa. Karena apa? Takwa itu adalah puncak dari segalanya. Maka orang-orang yang terbaik di antara semua orang, berbekalah dalam hidup ini dengan takwa. Maka orang yang berbekal takwa itu akan menggapai bahagia, surga dunia, surga akhirat adanya. Sebagaimana janji Allah Ta'ala di surat yang ke-7 ayat 96 akan segera dibacakan oleh pembaca kita. Surat yang ke-7 ayat 96. Dipersilahkan dibaca dengan artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maka inginkah mendapat bahagia dunia hingga bahagia sampai surga? Apa syarat utamanya? Di antaranya berpuasa itu salah satu cara untuk menggapai takwa. Bukan sekedar puasa tidak makan dan tidak minum, tapi puasa itu adalah bagaimana pengelolaan kecerdasan spiritual, bagaimana nanti kecerdasan emosional, jangan emosian, tapi juga rajin bekerja, kecerdasan finansial, sehingga nanti bisa cinta kasih dengan sesama, apalagi fakir miskin, bisa berzakat, berinfak, bersedekah, yang kaya berlimpah harta, berzakat mal adanya. Oleh karena itu, pemirsa Wakaf TV yang saya hormati dan saya banggakan, berpuasalah sebagai kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Bahkan telah dicontohkan oleh para nabi dan hukumnya wajib. Oleh karena itu, Musa pun telah mewajibkan. Wajib yang ada di kitab Taurat, yaitu di kitab Imamat pasal 23 ayat 29. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Karena Musa itu tegas, kalau tidak puasa diusir oleh Musa, bahkan di sini dikatakan dilenyapkan. Oleh karena itu, berpuasalah dengan sungguh-sungguh karena Allah, bukan karena terpaksa. Bagi yang memang tidak berhalangan menurut syar'i, wajib berpuasa. Demikian mengenai permasalahan
kewajiban puasa di kitab-kitab terdahulu. Adapun pembagian puasa itu ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Di antaranya puasa wajib itu ya puasa bulan Ramadan, itu hukumnya wajib. Kemudian ada juga puasa kifarat, bayar kifarat bagi orang-orang yang diantaranya berjanji tapi tidak menepati. Kemudian ada juga kaitannya adalah puasa untuk membayar, jadi membayar nazar yang ada jika tidak ditepati. Ada lagi juga bayar ya kifarat namanya. Kifarat haji bagi yang berhaji atau umroh melanggar aturan tuntunan yang ada. Itu juga ada. Disampaikan diantaranya ya orang haji hingga bayar dam atau puasa di sana 3 hari, di tanah air 7 hari. Adapun ada juga puasa nazar yang ada ini, diantaranya Maryam itu puasa nazar dengan berpuasa tidak berkata-kata, diantaranya di surat Maryam ayat yang ke-26. Kaitannya kalau di kitab terdahulu adalah di kitab Taurat itu kitab Ulangan pasal 23 ayat 21. Di sini dikatakan apabila engkau bernazar kepada Tuhan Allahmu, jangan engkau menunda-nunda untuk memenuhinya, sebab tentu Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu hingga hal itu menjadi dosa bagimu. Maka bagi yang bernazar, begitu diantaranya. Dan puasa itu ada juga nanti puasa sunnah. Puasa sunnah itu ada puasa Syawal, Nyawal 6 hari, ada puasa Senin Kemis, ada puasa yang lain-lain ini adalah puasa Muharram juga ada, puasa Zaumil Bidl itu puasa mutih istilah jawabnya ketika tanggal 13, 14 dan 15. Ada juga puasa Sa'ban. Maka bagi umat terdahulu itu juga puasa-puasa itu sesuai dengan perintah di kitab sucinya. Di kitab sucinya Musa itu juga puasa Ramadan hingga turun Taurat. Nabi Muhammad puasa turun Quran. Nabi Isa puasa Ramadan turun Injil. Hal ini disampaikan dalam Quran suratnya Al-A'raf ayat 142 sebagai berikut. Buka Quranmu agar lebih jelas. Ya. Dan akan dibacakan oleh pembaca kita terbaik saat ini, dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa memberikan Taurat 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah dirimu dengan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi Nabi Musa itu juga puasa Ramadan dan disempurnakan dengan 10 malam lagi. Maka sempurnanya puasa wajib dan puasa sunnah itu 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam itu bukan tidak minum, tidak makan selama 40 hari 40 malam. Tetapi
Tapi siang hari tidak makan, tidak minum yang membatalkan. Malam hari sholat malam, tadarus kitab-kitab suci. Maka kalau yang dari Jawa itu kiroah Jawa itu ada. Kalau puasa itu adalah untuk mengelola kolbu. Taghiyatun nafas. Lagu Jawanya begini, nanti saya beri terjemahan bahasa Indonesianya. Podo kula ngening kolbu engasasmito amrih lantip ojo pijer mangan nendro ing kaprawiran ten kaesti pesunen cegahan dahar lan guling. Jadi kita puasa itu mengelola kolbu, kecerdasan spiritual. Maka keluarga besar, pemirsa Wakaf TV yang saya hormati, pada kesempatan ini marilah kita mengelola kolbu kita. Taghiyatun nafas. Dengan apa? Ya, sebagaimana petunjuk pasti, tombo hati atau obat hati itu ada 5 perkara. Loh, mari kita kelola. Baca Quran dengan makna, dipahami, dipraktekkan dalam hidup ini karena ilahi. Itu sungguh luar biasa. Maka di bulan Ramadan ini, bulan yang istimewa, bulan di mana diturunkan Quran sebagai huda linnas wa bayyinati minal huda wal furqan, bagi yang mengelola kecerdasan spiritual, kecerdasan akal, juga kecerdasan material dan kecerdasan akal. Maka akan segera dibaca Al-Baqarah 185 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahru Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumusy syahru falyasum. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Perhatikan maknanya. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Begitulah. Jadi berpuasa jangan sampai karena beda mulainya nanti kemudian akhirnya ada yang 29 dan ada yang 30, saling rame, jangan. Di sini Allah sudah menjelaskan, sempurnakanlah. Puasa yang sempurna adalah 40 hari 40 malam. Bagi yang mulainya belakangan hingga 29 hari 29 malam sudah Idul Fitri,
Yang belakangan mulainya itu nanti digenapi dengan 11 hari 11 malam di bulan Syawal, nyawalnya 6 hari ditambah Senin Kemisnya 5 hari. Itu yang genap. Adapun yang mulainya tanggal 10 nanti berarti akan 30 hari 30 malam. Setelah itu lebaran, berikutnya adalah ditambah 6 hari 6 malam dalam bulan Syawal dan ditambah 4 hari 4 malam Senin Kemis, sehingga sempurnanya 40 hari 40 malam. Quran ini turun sebagai hudalinas, petunjuk bagi manusia. Siapa yang bingung mencari petunjuk, inilah Quran yang tak ada keraguan lagi sebagai petunjuk pasti dari ilahi. Maka pemirsa Wakaf TV yang saya hormati dan saya banggakan, serta dirahmati ilahi, kita perlu memahami bahwa umat terdahulu juga telah berpuasa Ramadan. Bahkan turunnya Taurat juga di bulan Ramadan. Setelah Musa itu puasa 30 hari 30 malam, ketika malam munajat kepada Allah, berdoa, sholat malam, tadarus kitab-kitab suci. Sehingga Allah memberikan, yaitu kitab Taurat dengan 10 commandment, 10 perintah Allah, yang nanti akan kita bahas pada saat-saat berikutnya. Dan Quran itu adalah hudalinas wa bayyinati minal huda wal furqan, dan menjelaskan semua kitab-kitab terdahulu. Maka umat Islam itu harus beriman kepada kitab terdahulu. Sehingga kalau kajian umat Islam ini kadang membahas kitab-kitab terdahulu, bukan karena memfitnah, bukan karena menghujat, bukan karena ngerasani atau yang lain lagi, tapi adalah Quran ini sebagai penjelas dari kitab-kitab terdahulu, penyempurna kitab-kitab terdahulu, sehingga sempurnalah tuntunan yang pasti dari Quran ini. Maka orang-orang yang sungguh beriman pada kitab-kitab suci, baik kitab-kitab suci terdahulu, suhufnya para nabi, Taurat dan Injil, mesti menerima Quran sebagai kitab penyempurna dari semua kitab yang ada, sebagaimana Al-Maidah 68 akan segera dibacakan. Pemirsa yang saya hormati, silahkan dibuka, yaitu Quranmu masing-masing, sehingga akan lebih paham dengan dibacakan surat Al-Maidah ayat 68. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut tawrata wal injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Maknanya, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhan kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Haram hukumnya kita berputus asa. Jika kita ketemu saudara kita yang memegang Taurat, yang memegang Injil, kok belum berpuasa, barangkali kita belum bisa menyajikan, mendakwahkan dengan bil hikmah wa mau'idhah hasanah, dengan ilmiah. Oleh karena itu, pemirsa Wakaf TV, silahkan pahami. Di dalam kitab terdahulu, di kitab Ulangan pasal 9 ayat 18, ini zaman Musa dulu.
Sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Seperti pertama kali roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Ini khususnya siang hari. Malam hari sedikit tidur karena banyak tadarus sholat malam. Itu karena segala dosa yang telah kamu perbuat. Yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tidak taat. Sehingga kamu menimbulkan sakit hati Tuhan. Sehingga di bulan Ramadan ini, baik imam memimpin atau imam tidak memimpin, banyaklah beristighfar, banyaklah bertobat dengan doa-doa. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa. Baik imam memimpin atau tidak memimpin, mesti kita bermohon pada Allah. Karena sungguh Ramadan ini adalah hari-hari banyak ampunan dari Allah, rahmat dan barokah dari Allah Ta'ala. Marilah kita banyak berdoa, banyak berzikir, banyak membaca kitab-kitab para nabi, khususnya Quran ini, karena luar biasa. Tidak makan, tidak minum di siang hari, sedikit tidur di malam hari karena banyak munajat, sholat, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun disampaikan di kitab Keluaran pasal 34 ayat 28. Maka Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Ini di Bukit Torsina. Tidak makan roti, tidak minum air, ini di siang hari. Dan ia menuliskan loh-loh itu, yaitu 10 perintah Allah. Itu adalah merupakan perjanjian, yakni 10 firman Allah. Adapun serial 10 firman Allah nanti pada saat pemirsa Wakaf TV berikutnya nanti akan melanjutkan rekamannya. Maka di kitab Ulangan pasal 9 ayat 9 juga disampaikan, setelah aku mendaki gunung untuk menerima loh-loh batu itu, yaitu perjanjian 10 perintah Allah itu, ya, yang diikat Tuhan dengan kamu, maka kita terikat dengan Taurat itu 10 perintah Allah. Maka di sini adalah disampaikan, aku tinggal 40 hari 40 malam lamanya di gunung itu, roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Begitulah di kitab Musa. Adapun Yesus di kitab Injil juga berpuasa 40 hari 40 malam hingga turun Injil itu. Hal ini ada di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 2 sampai 10 sebenarnya. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jadi Yesus itu lapar. Maka sifat Tuhan itu tidak ada Tuhan yang lapar. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Ini ujian dari iblis. Ketika itu Yesus saatnya takjilan di Masjidil Aqsa, dibawa di bukit cobaan di Israel sana. Dan alhamdulillah saya 2015 datang ke sana, dan di bukit cobaan itu juga. Nah, oleh karena itu umat Islam yang punya kemampuan dalam hidup ini siapkan diri, nabung, pergi ke 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Semoga Masjidil Aqsa ini segera merdeka. Palestina merdeka, Masjidil Aqsa bisa kita datangi untuk datang ke 3 masjid sebagai perintah Allah. Jangan sampai orang hidup berislam
Umroh atau haji memenuhi panggilan ilahi saja belum. Maka rukun Islam itu setelah nanti puasa juga ada berangkat haji atau umroh. Jika haji antrian terlalu panjang, ya penuhi undangan Allah. Karena di Quran surat Ali Imran ayat yang ke-96-97 sebagai kewajiban kita akan segera dibacakan. Semoga pemirsa Wakaf TV diberi rezeki oleh ilahi hingga bisa datang ke 3 masjid itu sebagai kewajiban bagi kita. Paling tidak kita ba'da subuh ikut kajian. Barang siapa kajian ba'da subuh hingga nanti sholat yang ada, ya sholat sholat setelah ngaji, setelah masuk sholat syuruk ya, fajar, sholat fajar. Ya sholat fajar, sholat syuruk itu pahalanya sama dengan umroh sempurna. Maka jangan bolos. Habis subuh kajian, ikuti, tutup dengan sholat syuruk, sama dengan pahalanya Allah berikan, sama dengan umroh sempurna bagi yang belum mampu. Kalau yang mampu ya datang ke sana sekali-kalilah melaksanakan undangan ilahi melebihi segala undangan. Segera dibacakan surat Ali Imran 96-97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzina bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Maka Allah itu telah mengundang, diundang Pak RT, diundang Pak RW, diundang Pak Lurah, diundang Pak Camat, tidak hadir aja kita merasa tidak enak. Allah itu sudah mengundang, yaitu mengundang ke Baitullah. Baitullah itu kalau bisa antrian juga cukup, umur memadai, bolehlah antri. Begitu segera ketika TK sudah daftar untuk besok bisa haji. Tapi kalau sudah tua baru daftar karena punya uang pensiunan, ya lebih baik umroh dulu. Karena Rasulullah dulu umroh dulu baru haji. Itulah pemirsa Wakaf TV yang saya hormati. Jika ada orang-orang yang menghina umat Islam ini dianggap menyembah batu, baik batu Hajar Aswad atau batu Sakroh yang di Masjidil Aqsa, sungguh itu adalah orang-orang yang kurang pengetahuan adanya. Jangan lemah dalam beriman dan berislam. Hal itu memang orang-orang bodoh di antara manusia menghina orang-orang yang puasa, orang-orang yang haji, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berislam itu adalah dihina karena kebodohan-kebodohan mereka berdasarkan surat Al-Baqarah 142. Silahkan dibaca. Maka kalau ada yang dihina, yang sudah haji bahkan ada yang murtad, yang sudah haji ada yang murtad karena kurang pengetahuan bahkan dihina oleh mereka, maka belajarlah di bulan Ramadan hingga mendapat Lailatul Qadar hidup ini agar bahagia secara pasti, melebihi rahmatnya, melebihi 1000 bulan keberuntungan alias seumur hidup. Baca Quran,
Kompletnya memang dari Al-Baqarah 142 sampai dengan 144. Cukup artinya saja. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka, orang-orang muslim, dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah Muhammad milik Allah lah timur dan barat, dan dia pemberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Itulah, jangan dalam hati merasa bimbang berkiblat ke Masjidil Haram maupun Masjidil Aqsa yang kemudian pindah lagi ke Masjidil Haram. Ketika tahun 1993, alhamdulillah saya masuk Islam tahun 80, berikutnya nabung 1993 saya dimudahkan oleh Allah berangkat haji. Maka sungguh kiblat ke Masjidil Haram atau ke Hajar Aswad itu adalah bendera zaman dulu, belum ada pabrik kain. Maka benderanya batu Hajar Aswad, tak usang dimakan cuaca. Namun ketika Masjidil Haram kemudian untuk penyembahan berhala, ketika itu antara Habil dan Qabil, kemudian yang salah yang menang, yang benar yang salah, yang benar yang dikalahkan. Maka bisa jadi yang benar kalah, yang salah menang. Itu bisa bergantian. Maka ketika itu Allah memerintah Yakub alaihissalam mendirikan Masjidil Aqsa Yerusalem dengan kiblat batu sakrah. Maka semua kiblatnya itu batu sebagai benderanya orang-orang beriman. Maka kalau berhaji, berumroh, ya datang ke masjid kiblat lain. Kiblatnya dua, mau ke timur, mau ke barat, mau ke Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa. Itu taat karena perintah Allah. Itu orang yang imannya lulus. Kemana saja hidup ini, taati ilahi, karena segala yang ada hanya milik Allah Ta'ala. Maka jangan lupa, hidup ini karena jabatan, profesi, harta, emas, permata, lupa diri di mabuk cinta dunia, lupa pada Allah Ta'ala untuk ditaati dan Rasul-Rasulnya. Maka marilah dalam hidup ini kita harus selalu berzikir. Orang yang sudah haji, sudah umroh, ahli zikir. Orang yang berpuasa, ahli zikir. Itu orang-orang yang benar dalam hidup ini, mesti ingin menggapai kesuksesan dunia, mendapat surga dunia, kesuksesan akhirat, surga di akhir masa, dan dijauhkan dari siksa neraka. Oleh karena itu, lagu yang selalu saya sampaikan, jangan lupa, yaitu lagu ini, Allah adalah segalanya yang harus ditaati. Maka jangan lupa, jika hati merasa sedih, selalu ujian silih berganti. Mohon petunjuk ilahi dengan Quran yang telah diturunkan bulan Ramadan sebagai hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Dan lagu kita adalah Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ku memujamu di setiap waktu. Marilah hidup kita, jangan lupa Allahu Akbar. Tegakkan sholat,
Tegakkan perjuangan karena Allah hingga kita mendapatkan Lailatul Qadar untuk jalan bahagia, jalan takwa, menggapai bahagia dunia hingga surga dengan kita menegakkan rukun iman dan rukun Islam hingga haji dan umroh. Yang tawaf terakhir doa kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidak ada pahala yang utama bagi orang berhaji dan berumroh karena ilahi dengan memenuhi panggilan dan undangan ilahi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa nikmata lak wal mulk la syarika lak, kecuali surga tempat kembali. Semoga keluarga besar, pemirsa Wakaf TV dan kru serta tim semua yang ada oleh Allah Ta'ala dikabulkan. Dalam puasa ini kita gapai takwa kepada ilahi sebagai bakal utama untuk masuk surga dunia akhirat atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Jumpa lagi para pemirsa Wakaf TV pada putaran berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah, nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin membaca brosur saya, bisa pesan saya puasanya para nabi ya, ini adalah keterangan pasti dan secara rinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Lasiman atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya Ustadz ya. Amin. Dan mudah-mudahan juga Ustadz Lasiman selalu diberikan keistiqomahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Baik para sahabat wakaf dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita dapat ilmu baru lagi dari Ustadz Lasiman yang memang tadi sudah menjelaskan bahwa memang setiap umatnya Nabi ya. Kita semua ini kan umatnya Nabi ya. Baik itu orang-orang terdahulu sampai sekarang. Jadi di dalam kitab-kitab selain Al-Quran pun diperintahkan untuk bisa mengadakan berpuasa. Jadi memang puasa itu adalah kewajiban bagi yang bertakwa tadi disampaikan oleh Ustadz Lasiman. Jadi yang membedakan itu adalah antara kita dengan orang yang lain itu adalah ketakwaannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan buat kita semuanya. Jika memang konten ini bermanfaat, silahkan share, like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini agar kami bisa terus memberikan konten-konten yang bermanfaat baik itu berupa informasi maupun edukasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Talawid Kampung Pesantren ini terletak di Kecamatan Kendaher, kurang lebih dari pusat kota Tahuna 30 menit, di sebelah utara kota Tahuna. Dan 100% di Kampung Talawid ini Muslim, sehingga itulah kenapa sampai dijadikan Talawid Kampung Pesantren, karena 100% Muslim. Setelah dijadikan Talawid ini Kampung Pesantren, minat anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, mu'alaf-mu'alafah untuk mendalami Islam, dan salah satunya untuk mengetahui huruf hijaiyah lewat Iqra dan Uqran itu sangat meningkat. Sehingga sangat penting Al-Quran untuk diberikan kepada anak-anak dan juga bapak-bapak yang ada di Talawid Kampung Pesantren. Itu 1 bulan sudah ada 5 yang robek, karena memang anak-anak. Jadi entah karena semangatnya atau semangat bermainnya, jadi memang butuh dibantu Iqra dan juga Al-Quran karena dengan alasan tadi. Jadi harapan kami ke depan dari Badan Wakaf Al-Quran bisa memberikan Al-Quran kembali untuk taman pengajian di Talawid Kampung Pesantren.